Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya dengan saya Mr. Levandi 627. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan keadaan teman-teman sekalian sehat walafiat, selalu sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan sukses untuk kita semua. Kali ini teman-teman, untuk teman-teman yang baru mulai belajar komputer, baru belajar laptop, baru belajar atau baru belajar bagaimana caranya mengerjakan tugas sekolah kantor yang selama ini masih mengerjakan dengan manual tulis kertas, maka coba saya sarankan mencoba mengerjakannya di sebuah aplikasi di komputer yang bernama Microsoft Word. Baik, untuk Microsoft Word sendiri teman-teman, itu adalah salah satu aplikasi yang sepaket ketika kita install Windows dan aplikasi Microsoft Office. Biasanya sepaket itu Microsoft Word itu sepaket dengan Microsoft Access, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint yang semua bawaannya dari Windows. Oke, bagi teman-teman yang baru beli laptop atau komputer, dan semua laptop komputer yang baru itu biasanya sepaket dan sudah terinstall semua untuk aplikasi MS Office-nya. Jadi ketika kita baru pertama kali beli dan buka laptop komputer untuk mencari MS Office, maka cukup mudah kawan-kawan. Cukup teman-teman ketikkan di searching yang ada di bagian kiri bawah layar komputer atau monitor atau laptop Anda dan klik Word. Maka seketika akan tampil jendela dan tertampil aplikasi punya di situ. Klik 2 kali ataupun sekali. Nah, berikutnya akan terbuka jendela MS Word-nya. Di sini akan tampil beberapa menu. Menu Home, menu New, menu Open, dan Account Feedback sekalian Option. Nah, bagi teman-teman yang ini di komputer saya, komputer yang sehari-hari saya pakai, maka di dalamnya akan terlihat aplikasi file-file yang baru saja saya buka, yang pernah terakhir kita buka di menu recent akan ada muncul beberapa file. Ini adalah file-file yang pernah saya buka, ataupun kalau kita ingin jalan cepat kita bisa memberikan pin di file kita. Terus berikutnya kita akan masuk membuka laman MS Word-nya. Jadi kita bisa pilih blank dokumen atau new. New ini untuk membuka jendela baru. Nah, akan ditampilkan beberapa menu tampilan blank dokumen, dan sekaligus ada juga beberapa template. Desain template ini berguna saat kita akan membuat sebuah tugas di mana template itu membantu kita. Template itu sudah bawaan dari aplikasinya. Mungkin kita akan membuat dokumen biasa, kita bisa pilih blank dokumen. Ketika kita membuat kurikulum vitae atau CV, di sini ada contoh-contoh cara membuat kurikulum vitae-nya. Bahkan juga ketika kita ingin membuat brosur, nah di sini ada template-nya. Nanti kita akan bahas satu persatu fasilitasnya. Untuk sekarang, sebagai tutorial pertama, kita akan membuka blank dokumen terlebih dahulu. Nah, disinilah ketika kita sudah membuka blank dokumen, maka akan muncul layar kosong putih, yang inilah sebagai tempat kita untuk mengerjakan tugas kita, tugas sekolah, tugas kantor, tugas kampus. Seperti itu. Menu-menu yang ada di MS Word itu banyak sekali, teman-teman. Ada menu file itu isinya
adalah menu untuk membuat dokumen baru ataupun memanggil dokumen-dokumen yang pernah ada. Dokumen yang pernah ada itu bisa kita ambil kembali. Terus berikutnya ada juga menu file itu digunakan untuk menyimpan. Memang kalau yang sudah ekspor itu cukup ada shortcutnya, tidak perlu membuka file itu. Nanti kita kasihkan lagi tutorialnya. Nah, untuk latihan pertama, cara menyimpan setelah kita lakukan pengerjaan tugasnya di blank document ini, baru seterusnya bisa kita simpan. Bisa kita simpan, ataupun nanti kita akan cetak juga bisa situ. Kita share dengan teman, dengan siapapun yang akan kita kirimkan dokumen kita bisa. Terus untuk ekspor ini nanti dokumen yang kita ketikkan tadi yang sudah kita kerjakan ini itu bisa kita ekspor. Nah, nanti coba kita telusuri, kita review satu persatu fasilitas yang ada di dashboard. Itu pertama, dan kesempatan pertemuan kita kali ini kita akan bahas cara membuka MS Word dan cara untuk kita mengerjakan tugas. Nah, di halaman kosong ini di layar keyboard kita bisa kita ketikkan. Jadi apapun yang kita ketikkan di layar keyboard akan tertampil semua di layar dokumen ini. Nah, kita bisa ketikkan angka, kita bisa ketikkan huruf, kita bisa lakukan menambah gambar, kita bisa menambahkan audio, semua bisa di MS Word ini. Cukup banyak manfaatnya. Untuk pertemuan kali ini, inilah satu tata cara membuka lembar MS Word baru dan caranya melakukan pengetikan dan sekaligus melakukan penyimpanan dari tugas yang sudah kita kerjakan. Ini sebagai contoh sudah kita lakukan pengetikan penulisan di dokumen MS Word-nya. Lalu bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya, teman-teman, kita bisa pilih file yang ada di sebelah kiri atas. Untuk dokumen yang baru dikerjakan dan baru disimpan, maka kita bisa pilih Save As. Ini untuk menyimpan dokumen yang baru kita kerjakan. Nah, bedanya apa dengan Save? Save itu untuk menyimpan dokumen yang sudah tersimpan sebelumnya tanpa menggunakan nama file yang baru. Untuk Save As ini kita menyimpan dokumen dengan memberikan nama yang baru, Save As. Oke, kita klik Save As, lalu kita bisa memilih untuk dokumen yang kita kerjakan tadi disimpan di mana. Untuk yang baru memiliki komputer, mungkin yang bagian sebelah kanan seperti folder-folder ini tentu tidak ada atau masih kosong. Jika masih kosong, maka kita bisa pilih Browse. Browse ini berikutnya kita akan memilih tempat. Artinya kita memilih tempat untuk tempat penyimpanan dokumen kita. Saya sarankan teman-teman sekalian itu menyimpannya di local disk D, jangan di C. Fungsinya apa? Ketika ada sesuatu terjadi di komputer kita install ulang, mereset, jika file kita simpan di C, itu akan menghapus semua data yang tersimpan di C. Nah, yang lebih aman, kita bisa menyimpannya di local disk D. Maksudnya adalah ketika ada reset data, ketika ada penghapus data uninstall, itu yang terinstall cuman yang ada di local disk C saja, dan local disk D masih aman, sama sekali tidak ke reset atau tidak terformat. Berikutnya kita tandai, kita beri nama file kita. Saya gunakan tes latihan Word. Nah, seperti ini. Oke, kita klik simpan. Lalu bagaimana cara kita membuka kembali dokumen yang sudah pernah kita simpan? Kita bisa
pilih folder. Kebetulan saya sudah menempatkan folder ini di bagian ini, namanya taskbar. Ini namanya taskbar. Kebetulan folder sudah saya pin di sini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat pin di taskbar agar kita bisa mudah untuk mengambil datanya atau memanggil datanya. Mungkin untuk sobat-sobat sekalian, teman-teman yang baru latihan belajar komputer, mungkin untuk tampilan-tampilan di sini masih kosong, belum ada. Nah, bagaimana kita caranya memanggil data yang sudah pernah kita simpan? Maka teman-teman bisa ke tombol menu yang ada di kiri bawah Start. Tombol ini klik kanan, terus berikutnya pilih File Explorer. Nah, nanti akan muncul jendela baru dan kita bisa mulai mencari dokumen yang akan kita simpan tadi di mana. Tadi disimpan di local disk D. Nah, di sini terlihat teman-teman hasil dari MS Word yang sudah kita simpan tadi. Oke, ini latihan kita yang paling awal teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika teman-teman menyukai tutorial kali ini, bisa subscribe teman-teman, bisa subscribe untuk memperoleh video-video pembelajaran lainnya. Untuk teman-teman yang punya bahan diskusi, silakan bisa berkomentar dengan menuliskannya di kolom komentar. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.